Halo semuanya, selamat datang kembali bareng gue Ikal di channel kesayangan kita, Cihabi TV. Tempat nongkrongnya obrolan nostalgia, hiburan, dan hal-hal seru yang pastinya bikin kamu betah. Bersama aku, Ikal, kita bakal bahas hal-hal menarik yang bikin kamu senyum-senyum sendiri. Jadi, siap-siap ya, karena kali ini kita akan membahas 6 kartun era 90-an yang bikin nostalgia. Know what to do, Steel? Only have 3 minutes to rescue the kid and get out of here. Go up the Planet Eater. I'll handle Monster. He's right, Will. Let's go. Steady now, team. Here they come. Now, while the defenses are down, is that Urak? He's become an ugly monster. He always was ugly. Kartun menjadi tontonan yang selalu dinantikan oleh anak-anak, termasuk pada tahun 90-an di mana pada masa itu televisi sedang berkembang pesat dengan adanya berbagai film kartun yang ditayangkan. Hari Minggu pun menjadi saat yang paling ditunggu oleh anak-anak lantaran setiap televisi akan selalu siap menyajikan berbagai kartun untuk menemani akhir pekan. Mulai dari pagi, kartun sudah menemani anak-anak hingga pada siang hari. Berikut tayangan kartun pada tahun 90-an yang akan membuat kamu nostalgia. Yang pertama, ada Donald Bebek. Siapa sih yang gak kenal karakter bebek satu ini? Dengan suara khasnya yang serak-serak unik, dan tingkah laku yang gampang marah, Donald Bebek jadi salah satu ikon Disney yang melegenda. Buat anak 90-an, nonton Donald Bebek itu seperti nonton komedi klasik. Selalu ada kejadian konyol, konflik kecil, sampai adegan-adegan lucu yang bikin ngakak. Karakter ini awalnya muncul sebagai figuran di film The Wise Little Hand. Tapi karena popularitasnya yang luar biasa, Donald akhirnya punya seri sendiri. Dan jangan lupa, Donald Bebek sering muncul bareng keponakan-keponakannya, Huey, Dewey, dan Louie. Mereka selalu bikin cerita jadi lebih rame dan seru. Kalau diingat-ingat, gaya bicaranya Donald yang belepotan itu justru jadi daya tarik tersendiri. Nah, siapa nih yang dulu sering niruin suara Donald Bebek? Maybe I'm just a duck, but I'm human. Here's the recipe. Are you ready? Berikutnya, ada kartun yang penuh aksi tapi tetap kocak. Kura-kura Ninja atau Teenage Mutant Ninja Turtles. 4 kura-kura mutan yang jago bela diri ini punya nama dari seniman besar dunia, Leonardo, Raphael, Michelangelo, dan Donatello. Buat anak 90-an, nonton kura-kura ninja itu rasanya keren banget. Mereka tinggal di got kota New York, dilatih oleh guru mereka yang bijaksana, Master Splinter. Musuh bebuyutan mereka tentu saja Shredder dan Foot Clan yang selalu bikin ulah. Selain aksi pertarungan yang seru, hal paling ikonik dari kura-kura ninja adalah pizza. Yap, mereka suka banget makan pizza sampai-sampai jadi bagian penting dari identitas mereka. Kartun ini ngajarin kita tentang kerjasama, persahabatan, dan pentingnya semangat juang. Sorry, we'll have to take a rain check on that. Phil? What? Pokoknya kalau dulu nonton kura-kura ninja, rasanya pengen banget ikutan jadi pahlawan super. Kartun ketiga ini dari Jepang, dan bisa dibilang salah satu anime paling berpengaruh sepanjang masa, Dragon Ball. Seri ini bercerita tentang perjalanan Son Goku, seorang bocah dengan ekor monyet yang polos, lugu, tapi punya semangat juang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, kita bisa lihat Goku tumbuh dewasa,
menghadapi banyak musuh tangguh dan tentunya bertarung demi kebaikan. Dari turnamen seni bela diri, melawan Pikoko, Vegeta, sampai Freezer di planet Namek, semua episodenya bikin kita deg-degan sekaligus terinspirasi. Dragon Ball juga memperkenalkan jurus legendaris Kamehameha. Siapa dulu waktu kecil suka pura-pura bikin jurus ini sambil teriak Ha, Me, Ha, Me, Ha. Nah, itulah bukti betapa besar pengaruh Dragon Ball di masa kecil anak 90-an. Selanjutnya, ada Popeye si pelaut. Tut tut tut. Kartun klasik yang satu ini selalu membawa pesan sederhana tapi kuat. Popeye adalah pelaut tangguh yang terkenal dengan kebiasaannya makan bayam untuk mendapatkan kekuatan super. That's what he thinks. I'll rip him. I'm on my way. That's what he thinks. I'll rip him. Setiap kali Popeye makan bayam, ototnya langsung membesar dan dia bisa mengalahkan musuh bebuyutannya Brutus yang selalu berusaha merebut hati Olive. Ceritanya memang simpel tapi selalu seru dan lucu untuk ditonton. Yang menarik, kartun ini juga secara tidak langsung ngajarin anak-anak buat suka makan sayur, terutama bayam. Walaupun caranya agak berlebihan tapi pesannya jelas, makanan sehat bikin kita kuat. Nah, siapa nih yang dulu jadi rajin makan bayam gara-gara Popeye? Nomor 5, ada Scooby-Doo, seekor anjing besar yang penakut tapi setia menemani gengnya dalam memecahkan misteri. Baiklah, kita mulai. Kami tidak bisa ikut karena Fred masih harus melakukan banyak pekerjaan untuk perangkapnya. Ini benar-benar. Bersama Shaggy, Fred, Velma, dan Daphne, Scooby selalu terjebak dalam situasi menegangkan, penuh teka-teki tapi tetap lucu. Setiap episodenya biasanya punya pola yang sama. Ada hantu atau monster yang bikin heboh, lalu geng ini menyelidiki dan akhirnya terbongkar kalau hantu itu sebenarnya cuma manusia dengan penyamaran. Endingnya selalu diwarnai dengan kalimat legendaris, "And I would have gotten away with it too, if it weren't for you meddling kids." Scooby-Doo jadi tontonan yang pas buat anak-anak karena bisa menggabungkan humor, misteri sekaligus rasa penasaran. Plus, persahabatan antara Scooby dan Shaggy yang sama-sama penakut tapi kompak, bikin kita semua terhibur. Dimanapun dia mau. Bagus sekali, Scoop. Oh ya ampun. Wow. Enak. Kita ambil beberapa untuk asupan kita dalam misi, Scoop. Benar. Dan terakhir, tentu saja Doraemon. Robot kucing dari abad ke-22 yang datang untuk membantu Nobita dengan kantong ajaibnya. Benarkah? Mereka bilang ajak Doraemon sekalian juga, begitu. Giant katakan saja. Kalau tidak nanti aku jadi penasaran nih. Baiklah, akan di depan Jangan khawatir. Iya benar. Kalaupun malam ini ada roh halus yang muncul di sekitar kuil ini, kita... Doraemon adalah salah satu kartun paling legendaris yang tayang di Indonesia selama puluhan tahun, bahkan sampai sekarang masih eksis. Doraemon punya berbagai alat ajaib yang keluar dari kantong 4 dimensinya. Mulai dari pintu kemana saja, baling-baling bambu, sampai mesin waktu. Semua alat itu selalu dipakai Nobita untuk mengatasi masalah walaupun seringkali justru bikin masalah baru. Yang bikin Doraemon spesial adalah ceritanya yang gak cuma lucu, tapi juga penuh pesan moral tentang persahabatan, kerja keras, dan juga konsekuensi dari setiap perbuatan. Doraemon benar-benar jadi bagian penting dari masa kecil anak 90-an, dan sampai hari ini masih jadi primadona. Doraemon, kok kamu main-main? Kayu bakarnya mana? Sudah aku foto. Iya. Sekarang kesempatanku. Paman, permisi. Ini Takeshi dari Tokyo. Itu malah bagus, Giant. Jadi, itulah tadi 6 kartun era 90-an yang bikin kita semua bernostalgia. Dari Donald Bebek sampai Doraemon, semuanya punya kenangan indah dan pelajaran berharga. Kalau kamu dulu paling suka yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa nostalgia bareng. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel CHB TV supaya kamu nggak ketinggalan konten seru lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam nostalgia. Now, while the defenses are down, is that Yurak? He's become an ugly monster. He always was ugly.